Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya Mas, rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari tafsir Al-Qur'an yang jadi kajian rutin pada kesempatan malam Ahad. Yang pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan masuk pada bahasan di ayat ke-17. Ayat ke-17 yang belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Karena ayat 17 ini berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, maka kita akan coba ambil beberapa ayat sebelumnya supaya nanti ayatnya tetap sambung antara yang kita bahas malam ini dengan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna naumakum subata. Dimulai dari ayat ke-9, Allah menyatakan, dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang sebagai tempat mencari penghidupan atau ma'isyah. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun, kami bina di atas mereka, di atas kalian, sab'an shidada, 7 langit yang kokoh. Kemudian masih dalam rangka menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah, kalau lanjutkan di ayat ke-13, wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan matahari sebagai siraj, dia sebagai pelita yang wahhajan, yang sangat terang. Jadi selain bercahaya, terang juga memberikan panas. Yang waktu itu kita sampaikan, inilah manfaat dari jarak matahari dengan bumi yang tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Sebab kalau terlalu dekat membahayakan, terlalu jauh juga membahayakan. Lalu di ayat berikutnya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan berupa air yang tercurah. Yang tadi kita rasakan sebelum maghrib atau di sore tadi, di antara asar dengan maghrib, kita merasakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Jadi air hujan yang turun, dan air hujan itu dalam jumlah yang banyak dan curah hujannya kita bisa merasakan, dan digunakan istilah curah karena itu sajjajat. Sajjaj itu artinya yang memancarkan, yang menimbulkan curah, yang kalau kita rasakan dalam jumlah yang banyak, tekanan itu bisa kita bisa rasakan ketika kita terkena air hujan. Pembahasan tentang air hujan juga sudah pernah kita sampaikan, termasuk yang ada dalam hadis Nabi SAW di Sahih Muslim berkaitan dengan hujan-hujanan atau kena air hujan, karena li'annahu haditsu ahdin bi rabbih azza wa jalla. Karena air hujan ini baru turun dari langit, dari Allah azza wa jalla. Nah, sampai di situ masih Allah menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, linukhrija bihi habban wa nabata, yang dengan air hujan tersebut Allah
mengeluarkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Yang unik di sini ketika menyebutkan tanaman disebutkan terlebih dahulu biji-bijian baru tumbuh-tumbuhan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa salah satu hikmahnya adalah kebutuhan masyarakat terutama pada saat itu lebih besar pada kebutuhan biji-bijian ketimbang tumbuh-tumbuhan secara umum, baik dalam bentuk gandum ataupun yang lainnya, karena itu yang memang mereka perlukan sehari-hari. Bahkan sebagian ulama tafsir menyebutkan kalau kita seandainya kita nggak makan buah semangka, nggak makan buah melon, nggak makan buah beberapa buah-buahan misalnya dan tanaman, tapi kita makan dalam bentuk gandum, nasi, itu masih cukup dan masih bisa memenuhi kebutuhan. Artinya, kalaupun seandainya kita tidak makan buah-buah yang merupakan tumbuh-tumbuhan, kita masih tetap bisa hidup. Tapi kebutuhan terhadap yang namanya gandum, beras, nasi, itu kebutuhannya besar. Maka didahulukan penyebutannya habban dibanding nabata. Kemudian akhir pembahasan dari pertemuan sebelumnya adalah wajannatin alfafa. Yang kemudian dengan hujan tersebut Allah berikan kebun-kebun yang lebat. Jannatin itu artinya kebun-kebun, alfafa yang tanamannya, rantingnya, dahannya, kemudian daunnya, termasuk bunganya, buahnya begitu lebat, bahkan kadang-kadang satu ranting bertemu dengan ranting tanaman yang lainnya. Daun bertemu dengan daun yang lain. Itu namanya jannatin alfafa. Alfaf itu artinya alfafan, artinya lebat. Itu artinya tanaman yang ada itu begitu banyak. Dari mana itu didapatkan? Itulah salah satu fungsi kehadiran air hujan. Maka kita bisa dapati di daerah-daerah yang sangat sedikit curah hujannya, tanaman tidak ditemukan dalam jumlah yang banyak. Nah, setelah Allah menyebutkan semua tanda kekuasaannya, baru di ayat ke-17 Allah SWT berfirman, Inna yaumal fasli kana miqata. Bisa kita perhatikan sejak di ayat ke-9 Allah tidak menggunakan bentuk penegasan. Yang disebutkan hanya dimulai dari waja'alna naumakum subata, waja'alna, tanpa menggunakan penguat atau dalam bahasa Arab dinamakan dengan taukid atau takkid. Sementara di ayat ke-17 Allah menggunakan penegasan, penguat yang menggunakan huruf inna, dan nanti kemudian itu tentunya punya fungsi untuk menegaskan bahwa yang akan disampaikan ini sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Apa hikmahnya? Hikmahnya kenapa di penyebutan tanda-tanda kekuasaan Allah tidak perlu memberikan tambahan penguat atau penegas? Karena umumnya orang-orang musyrikin yang tidak beriman, orang-orang kafir yang tidak beriman, mereka yakin, mereka percaya dengan hal-hal tersebut. Mereka tidak ingkar dengan keberadaan langit, bumi, gunung, hujan. Kemudian tanda-tanda kekuasaan yang disebutkan termasuk mulai dari ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-16. Bicara tentang tidur, kemudian bangun, siang mencari nafkah, malam untuk istirahat. Tanda-tanda kekuasaan ini, atau di dalam bahasa Arab dinamakan ayat tanda-tanda kekuasaan ini, mereka tidak ingkari. Mereka tidak memungkiri bahwa ada gunung, ada bumi, ada laut, ada langit, ada hujan. Mereka tidak mengingkarinya. Maka pada saat menyebutkan hal tersebut, Allah tidak perlu memberikan penegasan dengan inna. Tetapi yang mereka ingkari apa? Yang di ayat ke-17 ini, yaitu mereka mengingkari hari kiamat. Yang pada pembahasan sebelumnya kita sudah sampaikan, ini berhubungan dengan awal surat An-Naba ini. Ketika Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka berbeda pendapat
bahkan mereka ada yang dengan tegas-tegas menolak. Yang mereka tolak apa? Ini yang disebutkan di ayat 17. Inna yaumal fasli. Sesungguhnya hari kiamat. Ini yang mereka ingkari. Yang di ayat yang lain Allah menyebutkan bentuk ingkar mereka ini dengan menggunakan logika. Mereka mengatakan, apa mungkin manusia yang sudah hancur, bahkan tubuhnya berkeping-keping, bisa berupa debu yang sudah tidak berbentuk lagi, kemudian pada hari kiamat dibangkitkan utuh seperti semula. Bagi mereka nggak masuk akal. Artinya menggunakan logika, nggak masuk akal. Sudah hancur, gimana caranya sudah hancur bisa kembali lagi? Tubuh yang sudah hancur lalu bisa kembali utuh dan bisa berdiri, bisa berbicara, bisa bergerak, bisa berjalan, mata bisa melihat kembali, telinga bisa mendengar, kulit bisa merasakan, dan seterusnya. Bagi mereka ini tidak masuk akal. Karena apa? Karena kalau sudah hancur, ya sudah berakhir semua kehidupan. Nah, Allah menegaskan inna yaumal fasli kana miqata. Ini akan kita bahas agak lebih jauh dan lebih dalam. Nah, di sini yang pertama dimulai dengan inna, sesungguhnya. Ini adalah penegasan. Dalam bahasa Arab dinamakan taukid atau takkid, yang fungsinya adalah memberikan penegasan, maka bisa diterjemahkan dengan sesungguhnya atau sungguh-sungguh. Untuk menunjukkan bahwa yang akan disampaikan berikutnya ini benar-benar ada. Kalau mereka ingkari, ini adalah penegasan dari Allah SWT bahwa keyakinan mereka itu salah. Keyakinan mereka itu jelas menyimpang karena ini sama sekali berbeda dengan kenyataan yang akan mereka saksikan. Bisa jadi mereka mengingkarinya sekarang, tapi suatu saat kelak nanti mereka akan mengimaninya. Nah, dimulai dengan inna. Kemudian yaumal fasli. Yauma artinya hari. Al-fasl dalam bahasa al-fasl itu asalnya bermakna pemisah atau pembeda. Dalam bahasa Arab kata fasl itu artinya bisa pemisah. Bisa untuk waktu, bisa untuk tempat atau yang lainnya. Contoh waktu. Kalau dalam belajar di sekolah, belajar itu ada semester. Semester 1, semester 2. Entah namanya atau diganti semester ganjil, semester genap. Baik sekolah maupun di kampus. Dalam bahasa Arab itu dinamakan fasl. Jadi kalau kita menyebut fasl awal itu artinya semester 1. Fasl tsani itu artinya semester 2. Jadi kalau ada mahasiswa yang kuliah sudah semester berapa? Semester 8. Fasl tsamin itu artinya semester 8. Dinamakan fasl untuk membedakan dan memisahkan bahwa semester 1 itu terpisah dengan semester 2. Dan semester 2 terpisah lagi dengan semester 3. Ini yang dinamakan dengan fasal. Dan ini dipisah-pisah supaya apa? Belajar itu lebih tertib. Karena dalam konsep belajar ada yang namanya tahapan dan urutan. Belajar yang tidak bertahap, belajar yang tidak urut bisa menimbulkan pemahaman yang tidak benar. Bisa hasilnya tidak baik, atau bahkan na'udzubillah bisa sampai menimbulkan trauma terhadap ilmu. Bayangkan seandainya ada seorang anak, kalau ini di sekolah dasar, ada anak yang belajar masih kelas 1 SD, tapi sudah diberikan materi kelas 5 atau kelas 6. Ketika merasakan materinya kok berat dan susah, akhirnya trauma. Jadi tidak suka pelajaran tersebut gara-gara materinya disampaikan yang belum waktunya. Maka anak tersebut bisa jadi kalaupun belajar hasilnya tidak baik, yang paling tragis dan berbahaya adalah kalau sampai trauma terhadap ilmu tersebut. Akhirnya nggak suka matematika, nggak suka bahasa Indonesia, nggak suka beberapa pelajaran gara-gara disampaikan dengan cara yang tidak sesuai dengan tahapan dan urutannya. Nah, ini pentingnya belajar itu ada tahapan dan urutan. Nah, untuk memisahkan tahapan dan urutan dinamakan dengan dalam bahasa Arabnya fasal. Fasal itu untuk memisahkan. Maka ada fasal awal, fasal tsani, fasal dan seterusnya. Mengenai jumlahnya bisa berbeda-beda tergantung dari tingkat pendidikannya.
Nah, itu kalau yang dinamakan dengan fasal dalam makna waktu. Fasal juga bisa bermakna pemisah, pembeda, tetapi yang dimaksud adalah tempat, ruang. Maka di sekolah kalau ada ruang kelas itu dalam bahasa Arab namanya fasal. Misalnya ruang kelasnya ruang kelas A, itu fasal alif, fasal ba, fasal dan seterusnya. Jadi kelas A, B, C, D dan seterusnya. Itu dalam bahasa Arab dinamakan fasal. Jadi juga dinamakan fasal kenapa? Karena dipisahkan. Kelas A itu memuat beberapa siswa yang dipisahkan dengan kelas B. Dipisahkan lagi dengan kelas C supaya pembelajarannya lebih efektif dan tepat sasaran. Maka di kelas seperti itu yang berasal dari kelas lain tidak boleh masuk dengan leluasa. Tidak boleh seenaknya, misalnya karena saya juga sama-sama siswa di sekolah tersebut, saya bebas masuk ke kelas manapun. Nggak boleh. Bayarnya sama. Ya, tapi kan nggak boleh sama-sama kelas 1 misalnya, lalu ada 5 kelas. Ya, ada 5 kelas, saya tercatat sebagai siswa di kelas A, tidak boleh saya lalu dengan seenaknya saya milih ke kelas C, kadang-kadang ke kelas D, nanti besok kelas A lagi, lusa ke kelas F. Tidak bisa dengan leluasa pindah-pindah, karena apa? Karena nanti berhubungan dengan proses belajar dan sudah diatur sedemikian rupa sampai dibuat jadwal dan yang lainnya. Itu dinamakan fasal. Jadi fasal itu bisa bermakna berhubungan dengan waktu, bisa juga bermakna yang berhubungan dengan tempat. Itu penggunaan kata fasal. Nah, di ayat ini ketika disebut inna yaumal fasli, fasal di sini maknanya dalam bahasa Arab adalah al-qadha, keputusan. Sesungguhnya pada hari ketika Allah memutuskan. Memutuskan apa? Memutuskan segala urusan. Yang dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan bahwa Allah SWT berfirman di ayat ini dengan menyebut yaumal fasli wa huwa yaumul qiyamah. Itu adalah hari kiamat. Itu adalah hari kiamat yang dimaksud dengan yaumul fasl. Dan yaumul fasl itu dinamakan dengan hari kiamat dinamakan dengan yaumul fasl, kata Imam Qurtubi, li'anna Allah ta'ala yafsilu fihi baina khalqihi. Karena Allah Subhanahu wa taala memutuskan semua keputusan yang berkaitan dengan hamba-hambanya. Maka semua urusan kita akan diselesaikan pada hari tersebut. Inilah hari yang paling berat bagi orang yang punya banyak kezaliman, kejahatan, kemungkaran, pelanggaran terhadap tuntunan Allah SWT atau pelanggaran terhadap sesama manusia. Karena semuanya akan diselesaikan, dari yang besar sampai yang kecil, sekecil-kecilnya. Semuanya akan diselesaikan. Kalau di dunia sudah diselesaikan dengan mohon maaf, dengan menyelesaikan hak-hak yang diambil lalu dikembalikan, nah itu berarti lebih ringan. Tetapi kalau belum diselesaikan, maka pada hari tersebut hari yang paling menakutkan. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Pada hari tersebut orang yang zalim saking takutnya, saking menyesalnya, mereka bukan lagi menggigit satu jari. Orang menyesal biasanya yang digigit cuma satu jari. Tapi apa? Kalau pada hari kiamat digambarkan yang digigit kedua tangannya. Ini saking menyesalnya bukan lagi satu jari, bukan dua jari. Itu penyesalan yang luar biasa. Sebenarnya ini gambaran untuk mengungkapkan kesalahan. Tentu tidak harus digambarkan bahwa itu masuk semua ke dalam mulut dan kemudian bersamaan. Itu adalah gambaran bagaimana penyesalan yang luar biasa. Karena apa? Karena pada saat di dunia bisa diselesaikan. Diselesaikan satu dengan yang lainnya, tapi nggak diselesaikan. Dan ini berhubungan dengan semua yang kita lakukan selama di dunia, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ada yang nampak maupun yang tersembunyi. Sekarang begini, kalau orang melihat orang lain, lalu yang muncul prasangka. Kalau prasangkanya baik, husnudzan, itu baik. Jadi kalau suudzon kan jadi dosa. Kalau diteruskan dengan ngobrol ke sampingnya, akhirnya jadi dosa.
Kalau itu suudzon, ini kalau nggak diselesaikan, maka pada hari kiamat akan jadi beban. Dan kezaliman-kezaliman seperti ini antar sesama manusia, kalau tidak diselesaikan segera, maka akan menjadi hari yang paling menakutkan, yaitu hari kiamat. Bayangkan kalau seandainya kita dalam majelis seperti ini bertemu dengan seseorang, lalu kita membicarakan orang tersebut dan belum minta maaf, belum diselesaikan pada yang bersangkutan. Pada hari kiamat apa yang terjadi? Pada hari kiamat maka akan diselesaikan dengan cara yang akan sangat menyakitkan. Kenapa? Kebaikan yang sudah kita miliki diberikan kepada orang lain. Ya, kebaikan yang sudah kita miliki diberikan kepada orang yang kita zalimi. Bayangkan kalau kita ngerasani orang tersebut pada hari kiamat enak, tinggal terima pahala kebaikan itu. Kita sudah punya pahala sholat, diberikan. Lalu kita sebutkan keburukannya yang lain, diberikan lagi. Pernah memukul, pernah mengambil harta orang lain dalam bentuk korupsi, dalam bentuk segala bentuk kejahatan, semuanya akan diselesaikan. Sehingga pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji bisa habis karena apa? Harus dibagi-bagikan kepada orang lain. Sampai-sampai beberapa ulama mengatakan itu hanya dilakukan oleh orang gila, orang nggak normal, orang nggak waras. Karena apa? Sudah mengumpulkan pahala capek-capek, lalu apa? Dibagi-bagikan. Ini kan orang nggak normal. Kalau orang normal, pahala yang sudah ada dikumpulkan, jangan dibagi-bagikan. Pahala yang sudah ada disimpan supaya nanti pada hari kiamat dalam lembaran catatan amalnya terlihat banyak amal soleh yang dimiliki. Bukan sudah dimiliki lalu habis. Dan yang lebih tragis lagi kalau urusannya dengan orang lain belum selesai, sementara pahalanya sudah habis. Apa yang terjadi? Dosa orang-orang yang pernah dizalimi diberikan kepada yang bersangkutan. Ini yang dinamakan dengan muflis. Inilah yang dinamakan yaumul fasl, hari keputusan. Semua orang urusan antar satu dengan yang lainnya akan diselesaikan. Dan itu hari yang paling menakutkan, paling memberatkan. Nah, kalau ada kesempatan diselesaikan di dunia, segera selesaikan. Meskipun sudah berselang waktu lama. Ya, sudah berselang lama. Misalnya begini, kan mungkin dulu waktu pas masa-masa sekolah, masa kuliah, kadang-kadang ada perbuatan-perbuatan yang belum diselesaikan, belum minta maaf, maka selesaikan. Ya, dulu kami punya pengalaman ketika belajar di Madrasah Mu'allim Muhammadiyah. Ada kawan yang postur tubuhnya kecil, nah, sering jadi bahan bully teman-teman yang lain karena kecil. Jadi kan kadang-kadang lewat cetak, ya kadang-kadang ada yang iseng ya, tangannya kadang-kadang kakinya. Tapi yang badannya kecil ini nggak berani ngelawan karena dilihat yang ngerjain badannya besar, apalagi lebih dari satu. Tapi yang luar biasa adalah ketika mendapatkan motivasi dari salah seorang ustadz dan menyampaikan, ya tinggal disampaikan pada yang bersangkutan, mau diselesaikan sekarang atau hari kiamat. Sejak itu setiap kali ada yang ngerjain cuma tanya, mau diselesaikan sekarang atau hari kiamat. Ya, inna yaumal fasli kana miqata. Ya, mau diselesaikan hari kiamat juga boleh, nggak apa-apa, nah, pilihan kok. Tapi kan berat ya, di hari kiamat diselesaikan. Yang mending selesaikan sekarang, ya minta maaf. Termasuk juga mungkin, dan ini saya dapati ternyata bukan cuma di 1-2 sekolah, termasuk bukan cuma di 1-2 kampus. Ini adanya mahasiswa di Jogja ini yang ketika makan di warung, ya mengambil gorengannya 3, bilangnya 2. Ya, dan itu kalau terakumulasi dalam satu semester kira-kira berapa gorengan ya? Itu kan gorengan kan nggak terlalu kelihatan, karena bisa jadi penjualnya pokoknya husnudzon aja lah. Mereka bilang 5, ya percaya aja 5, padahal ngambilnya 7. Ya. Nah, itu yang kemudian ternyata bukan cuma di 1-2 tempat. Di salah satu warung makan di sekitar UGM juga kadang-kadang mendapati ada mahasiswa yang setelah lulus dan kemudian sudah mendapatkan pekerjaan di tempat tertentu, pas makan di situ bayarnya 1 juta.
Ibunya bingung, makan apa ini kok 1 juta ini? Ya. Karena kalau sak meja pun nggak sampai 1 juta gitu. Hanya satu meja penuh. Sementara ini orangnya cuma satu. Ya, ternyata yang bersangkutan menebus ketika dulu masih kuliah, beberapa kali sering ngambil dan tidak jujur menyampaikan jumlahnya. Nah, sudah susah juga ngitungnya. Dulu ngambilnya dua, satu, dua, ada selisih terus ini. Selisih satu, dua, satu, dua. Kalau satu semester kan kita nggak tahu jumlahnya berapa. Kemudian kalau 1 tahun, nah kuliahnya 4 tahun, harus makan di situ misalnya seminggu 2 kali aja sudah bisa dihitung angkanya sangat besar. Maka ada yang katanya sempat membayar sampai 1 juta, bahkan yang sampai bayar 2 juta karena apa? Itu sebenarnya menebus ya, kezaliman yang dilakukan dulu dan ingin diselesaikan dan ingin diselesaikan dan kemudian minta maaf. Nah, ini adalah bagian dari cara ya, ingin menyelesaikan. Intinya adalah kita usahakan ingin selesaikan semuanya di dunia supaya nanti pada yaumal fasl ini tidak berat. Inna yaumal fasli kana miqata. Ini dimulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Maka ketika kita punya urusan dengan orang lain, semakin besar masalahnya, kita juga harus timbangkan semakin besar juga hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, kemudian di sini ketika disebutkan inna yaumal fasli kana miqata. Ayat ini adalah penjelasan dari anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Salah satu tafsiran dari para ulama tentang naba'il azim adalah inna yaumal fasl. Jadi ayat kedua itu dijelaskan di ayat ke-17. Ini adalah bentuk tafsir Quran dengan Al-Quran. Dan ini disebutkan oleh beberapa ulama tafsir, diantaranya Thahir Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan ketika disebutkan di ayat kedua, ayat ketiga, anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun, di situ belum jelas berita yang besar, yang agung itu apa. Nah, dijelaskan di ayat ke-17-nya yaitu hari kiamat. Jadi mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat karena asalnya mereka banyak yang tidak percaya, tidak yakin. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada hari kiamat akan terjadi ini dan itu, mereka menganggap ini gak masuk akal, gak mungkin yang terjadi. Nah, ini yang disebutkan di awal surat. Kemudian ketika Allah SWT menyebutkan juga di ayat ke-15-nya linukhrija bihi habba wa nabata, ini juga menjadi satu isyarat bahwa ketika Allah menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya, sebetulnya tujuan akhirnya adalah untuk menetapkan hari kiamat. Yang bagian dari hari kiamat tersebut yang harus diimani adalah hari ketika manusia dibangkitkan. Nah, untuk menggambarkan kebangkitan itu, Allah sudah memberikan pengantar di ayat sebelumnya, linukhrija bihi habba wa nabata. Allah keluarkan dari apa? Dari tanah. Kemudian dikeluarkan apa? Ada biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, ada tanaman yang tumbuh. Pada saat manusia dibangkitkan pada hari kiamat juga begitu. Kan mereka di kuburnya. Kemudian setelah itu dibangkitkan. Dibangkitkan dari kuburnya, bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan dengan penjelasan agak lebih lengkap bahwa yub'atsun nasu yaumal qiyamati, manusia itu atau yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar hufatan uratan ghurla. Hufatan artinya tanpa alas kaki, uratan tanpa busana, ghurlan dalam keadaan tidak dikhitan. Jadi betul-betul dibangkitkan dari alam kuburnya tanpa busana. Aisyah radhiyallahu anha langsung bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pada saat itu masing-masing enggak lihat ke yang lain?" Lalu kemudian hanya yang satu lihat ke sampingnya yang tanpa busana. Kemudian Nabi SAW menyatakan bahwa urusan pada hari itu jauh lebih dahsyat dari yang dibayangkan. Artinya, karena masing-masing memikirkan selamat, itu enggak mikirkan orang lain. Gak mikirkan orang lain. Artinya sekarang ini, karena apa kita kadang-kadang sibuk dan usil ngurusin orang lain? Karena kita nggak fokus kepada urusan diri kita sendiri. Kalau kita sibuk dengan urusan kita di sendiri, sebenarnya banyak waktu yang nggak sempat kita luangkan untuk orang lain.
karena banyaknya kekurangan kita. Nah, di hadapan kita saat itu semua manusia sama. Urusannya satu, yaitu gimana caranya selamat dan bisa masuk surga. Maka masing-masing berpikir gimana caranya amal soleh yang pernah dilakukan di dunia, termasuk kezaliman orang lain yang pernah dilakukan pada dirinya, dia akan hitung, dia akan tuntut. Dia akan tuntut siapapun yang berbuat kezaliman, orang per orang atau kelompok orang dengan kelompok orang, siapapun yang pernah melakukan kezaliman dia akan tuntut. Apapun bentuk kezalimannya. Supaya apa? Supaya menambah daftar pahala yang dimiliki. Karena bisa jadi pahala yang dimilikinya terbatas, nggak banyak. Tapi kezaliman yang dilakukan oleh orang lain bisa jadi menjadi salah satu jalan untuk menambah kebaikan. Makanya kenapa kemudian seperti yang pernah kita sampaikan, Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala mengatakan seandainya boleh, karena memang aslinya tidak boleh, seandainya boleh kita mendapatkan pahala dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain, maka kita akan memilih itu. Kan bisa kita mendapatkan pahala dengan cara orang lain berbuat zalim pada kita. Salah satu kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita adalah ghibah. Coba kalau orang ngerasani, Bapak Ibu sekalian, sekarang misalnya setelah pengajian ini semuanya ngerasani saya. Ini kalau 200 orang itu dapat pahala 200, besok ngerasani lagi 200 lagi, jadi lumayan 400 2 hari. Seminggu ya 7 kali 200, 1400 pahala. Kan pada hari kiamat tinggal panen. Tinggal nagih dari dosa-dosa yang dilakukan orang lain. Tapi kata Imam Hasan Basri, seandainya boleh. Tentu itu tidak boleh. Tentu tidak boleh kita berharap monggo ngerasani saya nanti pada hari kiamat tinggal kita selesaikan. Kita tidak boleh membuka ruang orang lain berbuat dosa. Tetapi kalau itu terjadi, bisa jadi ini adalah salah satu cara Allah mengangkat derajat. Itu sebabnya kenapa para ulama mengatakan orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan sederet nama sahabat-sahabiat pahalanya bisa terus mengalir karena sampai hari ini ada orang-orang dengan pemahaman menyimpang, ada orang-orang dengan pemahaman sesat yang mencaci maki sahabat, termasuk mencaci maki Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah, Aisyah, dan sampai hari ini Abu Hurairah sudah wafat, sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu sudah wafat, sudah nggak ada. Tapi sampai hari ini bisa panen pahala dengan cara apa? Artinya orang-orang yang mencaci maki, mengejek. Bahkan kita semua tahu bahwa ada orang yang suka mengkafir-kafirkan. Ini dinamakan takfiri, kelompok takfiri, orang yang suka mengkafir-kafirkan. Siapa yang dikafirkan? Yang dikafirkan Abu Bakar, yang dikafirkan Umar, yang dikafirkan Utsman. Aisyah radhiyallahu anha dikafirkan, istri Nabi SAW dikafirkan. Sampai hari ini ada. Dan ini bukan 1-2 orang. Bukan 1-2 orang dan bukan 10-20 orang, bukan 100-200 orang. Bayangkan kalau jumlah mereka 1 juta, kan langsung panen pahala gitu. Aisyah langsung panen pahala 1 juta orang. Itu kalau 1 juta. Padahal kita nggak tahu jumlahnya berapa banyak. Tapi yang jelas ini adalah satu cara Allah SWT mengangkat derajat seseorang. Tidak boleh kita berharap itu, tapi kalau terjadi, ini bisa jadi menjadi satu cara Allah mengangkat derajat seseorang. Nah, tadi ini yang dinamakan kebangkitan. Kemudian ketika disebutkan binukhrija bihi habba wa nabata, ketika Allah menyebutkan bahwa dengan air hujan itu Allah menumbuhkan tanaman, buah-buahan, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, itu persis seperti manusia dibangkitkan. Maka di surat Qaf Allah SWT berfirman, fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Allah menumbuhkan dengan air itu tanaman, tumbuh-tumbuhan yang kemudian Allah nyatakan kadzalikal khuruj. Demikianlah pada saat manusia dibangkitkan dari kehidupannya, kehidupan akhirnya. Jadi maksudnya dari alam kuburan kemudian dibangkitkan. Nah, seperti itulah tanaman juga akan tumbuh. Nah, ini
yang ada di ayat ke-17, mana Allah SWT menegaskan kepada kita menggunakan bentuk penegasan inna yaumal fasli kana miqata. Sementara itu dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.